sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi subuh kita bangun, artinya masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat dan yakin bahwa semua yang kita dapatkan dari kebaikan dunia dan kelak nanti kebaikan akhirat itu asal dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian itu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kalian. Sebaliknya, apabila kalian tidak bersyukur kepada Allah, niscaya azab Allah itu sangatlah pedih. Karena ternyata lawannya syukur adalah kufur. Dan pasti kita tidak mau termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bangun pagi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ucapan yang pertama yang kita ucapkan ialah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di setiap selesai ibadah yang kita ucapkan juga Alhamdulillah. Karena kita tahu tidak bisa kita melakukan aktivitas di dunia ini kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan, ibadah kecuali itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala kebaikan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu ucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini adalah kata pujian. Ketika kita mendapatkan nikmat kepada Allah, cara kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini maknanya, kalau kita artikan secara bahasa, segala puji bagi Allah. Artinya semua pujian di dunia ini yang berhak memilikinya hanya Allah. Maka bagaimana halnya kalau yang kita puji itu makhluknya Allah? Bukankah kita saling memuji satu sama lain? Ketika misalnya ada orang yang punya semangat ibadah luar biasa, orang yang memiliki kelebihan ilmu, orang yang memiliki kelebihan harta, pasti dia termasuk objek pujian. Jadi misalnya ada orang alim, kita puji. Pujian kita kepada orang lain itu adalah secara tidak nyata atau majas. Adapun hakikat pujian kita kepada orang itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih ilmunya, hartanya, kita puji, pada hakikatnya yang kita puji bukan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan diri, kemudian seluruh orang-orang terdekat kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersyukur artinya dia diinginkan, dikehendaki oleh Allah nikmatnya tetap awet. Kita kan pasti kalau ditanya
Mau tidak nikmat kita itu awet, mau tidak kita itu ibadahnya istiqomah lancar terus, pasti kalau saya tanya satu-satu jawabannya iya. Untuk mempertahankan kebaikan dunia, nikmat dunia ini, caranya dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah, di sini saya ingin sedikit berbagi dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita mau digolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sudah kadang-kadang merasa sudah bersyukur kepada Allah. Tapi apakah kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini harus ada kriterianya. Sebagaimana sholat itu diterima atau tidak oleh Allah, ada kriterianya, ada tanda-tandanya. Bersyukur kepada Allah juga demikian, ada tanda-tandanya, ada cara-caranya. Di sini ada seorang ulama namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang rotib beliau selalu kita baca, Rotibul Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini muridnya banyak sekali, karena beliau ini seorang alim, seorang yang sangat zuhud, ahli ibadah, seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muridnya banyak, dan muridnya semuanya jadi ulama, jadi wali. Tapi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini termasuk murid spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena khidmatnya kepada gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad itu selama 40 tahun. Di sini kalau ada santri mondok 10 tahun itu sudah terakhir mondok, mau cepat-cepat keluar. Ini beliau khidmatnya 40 tahun kepada gurunya, sehingga semua atau banyak dari ilmu Habib Abdullah bin Al-Haddad diwarisi oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini beliau punya kitab judulnya Syarhul Ainiyah. Nah, kitab Syarhul Ainiyah ini adalah penjelasan dari bait-bait syair nazam gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi beliau jelaskan. Jadi kayak bentuk syair itu kan kalau kita baca kadang-kadang bisa paham, kadang-kadang tidak paham. Perlu ada penjelasan. Nah, maka beliau bikin buku namanya Syarhul Ainiyah. Di situ beliau sedikit menjelaskan kepada kita bagaimana caranya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi bagaimana caranya? Karena ternyata orang-orang yang bersyukur itu nikmatnya awet. Bukan hanya itu, termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bicara orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti itu golongan auliya Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah berarti golongan auliya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita mau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama dengan ilmu. Jadi bersyukur kepada Allah dengan ilmu. Apa maksudnya bersyukur kepada Allah dengan ilmu? Beliau jelaskan kepada kita,
huwal ma'rifatu bi anna jami'an ni'ami min Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ilmu artinya mengetahui dan yakin bahwa semua nikmat itu sumbernya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berasal dari Allah, la syarika lahu, bukan dari yang lain. Ini perlu diyakini, karena tidak sedikit dari kita, walaupun sudah sering ngaji, kadang-kadang Allah itu terhijab. Sebab sumber rezeki kita itu kelihatannya bukan dari Allah. Seorang pekerja yang dia pandang itu rezekinya dari mana? Dari perusahaannya, atau dari kantornya, atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mendapatkan hadiah, yang dia pandang hadiah itu dari orang atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sering kita dihijab oleh perantara-perantara. Padahal mereka ini hanyalah perantara-perantara. Perusahaan itu adalah perantara rezeki, perantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pemberi nikmat cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini perlu kita sadarkan. Kalau yang belum sadar, kita perlu sadar. Kita perlu tahu dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa sumber rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih kepada kita sesuatu, yang kita pandang itu adalah ini dari Allah. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jangan mentang-mentang sudah tahu bahwa semua sumber rezeki itu dari Allah, sumber nikmat itu dari Allah, perantara-perantaranya ini tidak dihormati. Namanya cuma perantara, kayak kurir. Ada orang bawa paket, ya paket tertentu dari kota lain ke kota kita, misalnya membawa paket, yang tetap kurirnya ini kita hormati, perantaranya ini tetap kita hormati. Untuk melengkapkan kesyukuran kita kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak sempurna kesyukuran seseorang kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya perantara-perantara nikmat Allah ini juga harus kita terima kasih pada. Tapi itu jangan sampai menghalangi kita dari Allah. Pandangan kita harus Allah, tapi perantaranya juga kita harus terima kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau berkata, wahali, untuk bersyukur kepada Allah juga perlu keadaan. Nah, ini keadaan, apa yang dimaksud dengan keadaan? Keadaan beliau jelaskan kepada kita, huwal farahu bi'in'amihi subhanahu wa ta'ala. Keadaan orang yang bersyukur kepada Allah selalu senang, selalu bahagia, selalu ceria. Lisannya tidak pernah kering dari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Bagaimanapun keadaannya, senang, susah, rezekinya banyak, rezekinya sedikit, tetap ucapkan alhamdulillah. Al-farahu bi'in'amihi subhanahu wa ta'ala. Ini saya ambil contoh aja lah. Misalnya, kalau kita dapat hadiah dari orang yang kita cintai, sekecil apapun hadiah itu pasti kita hargai, pasti kita senang. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya juga kita demikian.
Sekecil apapun yang kita dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita senang dan bahagia. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan yang kita cintai. Kalau misalnya kekasih kita, orang yang kita cintai ngasih sesuatu yang sedikit, kita kenang sepanjang hidup kita, kita simpan, kita tidak berikan kepada orang lain sebagai kenang-kenangan, maka apa yang diberikan oleh Allah juga harus demikian, bahkan lebih daripada itu. Karena kita ini orang yang beriman, ngaku cinta Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu salah satu tandanya paling cinta kepada Allah. Maka kalau orang ngaku cinta kepada Allah, seharusnya dia senang dengan apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat besarannya. Hari ini rezekinya banyak, alhamdulillah. Rezekinya kurang banyak, alhamdulillah. Rezekinya belum ada, alhamdulillah. Karena ternyata ketika kita lihat rezeki itu bukan selalu harta. Kesehatan juga rezeki. Kesehatan itu nikmat, kesempatan itu nikmat, bisa ibadah itu nikmat. Maka selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Jangan bilang bahwa hidup saya ini susah, saya ini disiksa, saya ini tidak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin benar-benar menghitung-hitung nikmatnya Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Itu maksudnya. Jadi selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi harus senang terus jemaah sekalian, harus senang terus, harus bahagia terus. Dapat nikmat alhamdulillah, belum dapat nikmat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, kurang sehat alhamdulillah, kurang sehat juga alhamdulillah. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dalam keadaan sehat ditanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah, kita puji Allah, saya ini bisa sehat karena Allah. Ketika sakit diberikan ujian oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ucapkan tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena Allah itu memang Tuhan yang berhak dan pantas untuk kita puji. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk bisa sempurna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amal, harus dengan amal. Seseorang yang ingin bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan ilmu, dengan mengetahui bahwa sumber rezeki, sumber nikmat itu dari Allah. Tidak cukup dengan senang dengan pemberian nikmat dari Allah. Harus disusul dengan yang ketiga, yaitu al-amalu bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga cara bersyukur. Kalau orang ingin bersyukur, berarti salah satu tandanya nikmat yang Allah kasih pada dirinya dipakai untuk amal soleh.
Dan amal soleh itu kalau di Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, itu sifat paten penghuni sorga. Kalau ingin masuk sorga berarti harus ada iman, harus ada amal soleh. Cara bersyukur kepada Allah, amal soleh. Dan amal soleh dua, soleh secara ritual, peribadatan kepada Allah atau dikenal dengan ibadah makhluk, ibadah murni, sholat, puasa, haji, ini ibadah makhluk, ritual murni. Yang kedua soleh sosial, soleh secara sosial, ibadah ghairu makhluk, membantu orang, menjenguk orang sakit, melayani, pokoknya yang ada hubungan dengan orang dan itu adalah kebaikan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu juga amal soleh. Maka kalau orang yang bersyukur kepada Allah, dia harus melakukan 3 hal ini. Saya ulang lagi, supaya kalau diulang-ulang itu insya Allah bisa hafal, bisa tertanam di dalam hati dan mudah diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ilmu, mengetahui bahwa semua nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang kedua, selalu senang dengan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan semua nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh. Maka dengan itu insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa berdoa meminta kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi sekali lagi ini kan teori. Ini kan teori. Jadi perlu ada tips-tips gimana caranya kita itu bisa beramal seperti itu. Ketika misalnya kita ceritakan apa itu takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, itu kan teorinya. Tapi bagaimana jalan menuju takwa? Tadi bersyukur, ini teorinya begini, bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana cara kita supaya masuk ke golongan orang-orang bersyukur? Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengamalkan 3 hal tadi. Salah satu cara, dan ini cara yang ampuh untuk kita bisa melaksanakan 3 hal tadi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita melalui sabdanya, man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu wa man nadhara fil akhirati ila man huwa fawqahu katabahu Allahu sabiran syakiran. Ini hadisnya. Barang siapa yang melihat orang-orang yang di bawahnya dalam hal dunia, ketika masalah harta, masalah kedudukan, masalah wanita, masalah kuota, kepemilikan kita, dunia, hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kita lihat orang yang di bawah. Dan apabila dalam masalah akhirat, masalah ibadah, masalah taat, kita lihat orang-orang yang di atas, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan jadikan orang tersebut sebagai orang yang sabar dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar, syukur. Caranya apa? Dalam hal dunia pandanglah orang-orang yang di bawah Anda, dalam hal akhirat pandanglah orang-orang yang di atas Anda.
Jadi orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Ketika kita sudah mulai mengeluh dengan kehidupan, pergilah ke rumah sakit. Kita lihat rumah sakit, ternyata masih banyak dari saudara-saudara kita yang dipuji oleh Allah dengan penyakit. Alhamdulillah kita masih sehat. Itu caranya melihat orang-orang yang ada di bawah kita, yang telah dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada diri kita masih ada. Ketika kita melihat rumah kita sempit, rumah kita kok sempit sekali, supaya kita bersyukur dengan nikmat rumah kita yang sempit ini keluar. Ternyata di jalan-jalan masih ada orang yang tidak punya rumah. Dan masih banyak cara-cara. Yang penting melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dengan itu kata Nabi, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal akhirat harus lihat orang-orang yang lebih dari kita. Harus lihat orang-orang yang lebih semangat, lebih banyak ibadahnya, kualitas ibadahnya luar biasa. Itu harus kita lihat. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Tapi kalau kita dalam hal akhirat lihat orang yang di bawah, ya kita gitu-gitu aja. Tidak akan ada kemajuan dalam ibadah. Bahkan mungkin akan merasa sombong dengan ibadahnya. Tapi kalau yang dilihat orang yang lebih darinya, berkawan dengan orang soleh, menghadiri majlis-majlis pengajian seperti ini, mendengarkan kisah-kisah para ulama, orang-orang soleh, itu kita termotivasi. Walaupun tidak bisa jadi seperti dirinya, minimal bisa mengikuti. Dan itu bisa menekan kesombongan diri kita. Karena ibadah ini juga termasuk hal yang bisa bikin sombong seseorang. Kalau misalnya kita sudah mulai rajin baca Quran misalnya, sudah mulai rajin baca Quran setiap hari, alhamdulillah misalnya 1 juz. Saat kita pengajian dengar kisah, ada dulu ulama namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Al-Muqaddam Tsani. Beliau itu menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali hatam. Kalau kita dengar gitu dia sombong tidak kita dengan amal kita? Ya, sombong. 1 juz dibandingkan 8 kali hatam sehari. Dilakukan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Istiqomah. Nah, dengan itu apa? Penting sekali kita melihat orang-orang yang lebih dari kita dalam hal agama, dalam hal ibadah, supaya kita termotivasi dan supaya menghilangkan kesombongan kita dari dalam hati kita ini. Nah, jadi begitu jamaah sekalian, apa yang diajarkan oleh para ulama kita, supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu yang manfaat, yang menghasilkan amal soleh dan menghasilkan istiqomah, menghasilkan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis keburukan, keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita dapatkan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.